Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yes, Allahu Akbar. Selamat siang A dan Teteh. Bertemu lagi di hari Jumat ya. Itu artinya A dan Teteh kembali lagi berlatih pramuka. Nah, untuk Jumat pekan ini kegiatan pramukanya akan dipandu oleh Bunda ya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, Bunda adalah Bunda Amel. Nah, hari ini Bunda Amel akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia ya, Ada Teteh. Sudah siap menyimak? Oke, kalau sudah siap menyimak, untuk tambah semangat, Bunda akan mengajak Kak dan Teteh untuk kita bertepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Selanjutnya, yuk kita simak tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia. Oke, dan Teteh, sebelum Bunda menjelaskan terkait sejarah pramuka baik di dunia maupun di Indonesia, Ibu ingin memperkenalkan dulu seorang tokoh yang dimana tokoh ini memang sangat berpengaruh terhadap keberadaan pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, siapa itu orangnya? Nah, orangnya adalah ini ya, Adan Teteh yang ada di gambar di video ini. Nah, siapa dia? Nah, Adan Teteh perkenalkan, dia adalah Lord Baden-Powell of Gilwell. Nah, Bapak Baden-Powell ini adalah Bapak Pandu Pramuka Sedunia. Kenapa disebut dengan Bapak Pandu Pramuka Sedunia? Karena dari beliaulah awal mulanya gerakan pramuka itu ada ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, Bapak Baden-Powell inilah yang mempelopori adanya kegiatan pramuka di mana bermula pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Dan kegiatan pramuka itu sendiri bermula di negara Inggris. Ya, meskipun memang pada saat itu istilahnya bukan pramuka ya dan Teteh, karena untuk pramuka sendiri itu dikenal hanya di Indonesia. Kalau untuk di luar, pramuka itu lebih dikenal dengan istilah kepanduan. Nah, A dan Teteh, kita langsung mulai saja ke sejarahnya ya. Nah, A dan Teteh, sejarah pramuka baik di dunia maupun di Indonesia itu tidak terlepas dari Bapak Baden-Powell selaku Bapak Pandu Pramuka Sedunia ya. Nah, kegiatan pramuka ini sendiri bermula ketika Bapak Baden-Powell melaksanakan untuk pertama kalinya perkemahan yang dilaksanakan di Bronsey, Inggris pada tanggal 25 Juli 1907. Nah, perkemahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja pada saat itu. Nah, perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka di dunia. Nah, setelah melaksanakan perkemahan ini, karena semakin banyak orang yang tertarik dengan kegiatan pramuka, maka pada tahun 1908, Bapak Baden-Powell menerbitkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, di mana buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya kemarin. Nah, setelah itu, setelah diterbitkannya buku itu, mulailah banyak organisasi-organisasi pramuka yang bermunculan. Seperti itu Ada Teteh awalnya. Nah, dan Teteh, untuk secara singkatnya terkait sejarah pramuka di dunia, dan Teteh boleh melihat diagram di sini ya. Nah, seperti yang sudah Bunda jelaskan, bahwasanya pramuka di dunia ini dipelopori oleh seorang mantan tentara dari Inggris yang bernama Bapak Baden-Powell, yang sekarang lebih dikenal dengan Bapak Pandu Pramuka Sedunia.
Nah, awalnya saat itu Bapak Badan Pawal ini mengadakan sebuah perkemahan khusus untuk remaja pada tanggal 25 Juli sampai 22 Agustus 1907. Nah, di sini sudah mulailah dikenal oleh berbagai masyarakat terkait kegiatan pramuka ini. Lalu pada tahun 1908 Bapak Badan Pawal ini menerbitkan sebuah buku berjudul Scouting for Boy, di mana di sana dijelaskan berbagai kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam perkemahan. Nah, mulai dari sini mulailah kegiatan pramuka ini dikenal, dilirik oleh masyarakat dan berbagai elemen, dan puncaknya itu terjadi pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus, di mana pada tanggal tersebut ya, tahun 1920 itu pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang dilaksanakan di Olympia Hall London dengan dihadiri oleh sekitar 8.000 anggota pramuka dari 30 negara yang hadir pada saat itu, Adan Teteh. Nah, pada kegiatan itu, pada acara itu juga dinobatkanlah Bapak Badan Pawal ini sebagai Bapak Pandu Sedunia. Seperti itu, Adan Teteh, untuk sejarah di pramuka di dunia. Nah, oke Adan Teteh, untuk selanjutnya Bunda akan menjelaskan terkait sejarah pramuka di Indonesia. Nah, seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi ya, bahwa istilah pramuka itu memang lebih dikenal di Indonesia, di mana pramuka sendiri itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sejarah pramuka itu bermula pada tahun 1912, di mana saat itu dibentuk suatu organisasi yang dibentuk oleh Belanda yang dinamai dengan Netherlands Van Vinder Organisatie atau disingkat dengan NVO. Kemudian tahun-tahun berikutnya mulai dari 1916, 1923 sampai 1926 itu semakin banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia ya, Adan Teteh. Nah, lanjut ya Adan Teteh. Karena semakin banyaknya bermunculan organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia, maka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 27 Desember di Surakarta, terbentuklah suatu organisasi yang bernama Pandu Rakyat Indonesia, di mana kemudian organisasi ini menjadi satu-satunya yang diakui oleh pemerintahan sebagai organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan. Namun pada tahun 1951 keputusan yang tadi, yang dimana bahwa satu-satunya organisasi kepanduan itu dianulir ya, sehingga bermunculan lagi organisasi lain, yaitu ada Ikatan Pandu Indonesia, dan pada akhirnya pada tahun 1961 gerakan pramuka akhirnya lahir ya dan Teteh. Nah, karena semakin banyaknya organisasi kepanduan yang ada, maka pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Dengan begitu, maka Presiden Soekarno menetapkan bahwa seluruh kepanduan di Indonesia dilebur menjadi satu, yaitu pramuka sendiri ya dan Teteh, yang singkatannya Praja Muda Karana. Oleh karenanya setiap 14 Agustus itu selalu diperingati sebagai hari lahirnya pramuka di Indonesia.
Oke, dan Teteh, jadi itu adalah sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik penjelasan Bunda. Sampai ketemu lagi pekan depan di latihan pramuka selanjutnya ya. Bunda tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yes, Allahu Akbar.